Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati penemu metode Hanifida, yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MPDI. Dan tak lupa juga yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD dan Kaprodi Tadris Bahasa Inggris yakni Mr. Benny Hamdani MPD dan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran yakni Bapak Robi Firmandil Diharjo MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, dalam konsep dasar psikologi pendidikan ini dibagi menjadi 4, yakni pengertian psikologi pendidikan, pokok-pokok bahasan dalam psikologi pendidikan, tujuan dan fungsi psikologi pendidikan, serta manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama yakni pengertian psikologi pendidikan. Nah, pendidikan sendiri mempunyai arti tersendiri, yakni mendewasakan orang yang belum dewasa. Sedangkan ada definisi transisi, yakni yang menyebutkan bahwa peserta pendidik dan orang tua menyadari bahwa anak harus mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, psikologi pendidikan secara umum adalah cara memahami karakter belajar peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Nah, psikologi di sini juga disebut sebagai disiplin ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini hanya mempelajari tentang bagaimana cara memahami peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua yakni pokok bahasan dalam psikologi pendidikan. Pokok bahasan ini adalah secara mendasar ditinjau dari seluruh tingkah laku atau bentuk respon yang diterima oleh peserta didik dalam lingkungan pembelajaran. Nah, di sini manusia yang terlibat adalah anak didik dan guru sebagai subjek utama. Dikatakan sebagai subjek utama karena seluruh tingkah laku pendidik dan peserta didik akan ditinjau dengan sebaik-baiknya dalam lingkungan pendidikan. Hal lain yang mempengaruhi proses pendidikan adalah hakikat manusia dan perkembangannya. Kita dapat melihat latar belakang sosial yang dimiliki dan juga efektivitas dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi dalam pembelajaran juga diperlukan dan pengelolaan tata kelas juga akan mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yakni tujuan dan fungsi psikologi. Tujuan dan fungsi psikologi secara umum adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik dan dalam berbagai situasi tertentu dan usia yang dimilikinya. Fungsinya yakni dapat mengembangkan proses pembelajaran peserta didik sebagai penghubung dalam proses pendidikan dan mengarahkan cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Manfaatnya adalah, kita dapat tahu dalam teori pendidikan bahwa sudah dijelaskan bahwa dengan kita dapat mengemban pendidikan yang baik dalam proses pembelajaran dan upaya potensi yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan proses pendidikan. Nah, di sini peserta didik dipandang sebagai posisi sentral dan memiliki prosesi yang amat penting dalam pendidikan. Nah, pentingnya psikologi pendidikan ini dapat dipahami pula dari kenyataan bahwa manusia dilahirkan tanpa proses pendidikan atau tanpa membawa pengetahuan apapun dalam bahasa pendidikan, dan kemudian tahapan tersebut menuju kedewasaan, baik dewasa secara intelektualitas maupun dewasa secara psikologis.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.